Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, terungkapnya sosok Garling Figerland yang merupakan pemimpin dari Ksatria Suci sekaligus mantan raja di sebuah negara yang bernama God Valley menjadi sebuah informasi yang cukup menarik di kalangan para fan One Piece. Jelas Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece pun sepertinya akan memberikan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh kepada sosok Garling Figerland. Karena seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1085, sosok pemimpin organisasi kriminal yaitu Monkey D. Dragon pun pernah mengatakan jika Ksatria Suci sudah melakukan pergerakan, artinya pemerintah dunia benar-benar serius mengatasi segala pemberontakan yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok tertentu tanpa terkecuali. Dan hal ini pun jelas menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata di mata Monkey D. Dragon selaku pemimpin dari organisasi kriminal yaitu Revolutionary Army. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui pasti seberapa kuat Garling Figerland sebagai pemimpin dari Ksatria Suci, tetapi yang jelas, pihak pemerintah dunia pastinya sadar betul musuh yang akan dihadapi oleh 9 Ksatria Suci bukanlah musuh yang sembarangan. Dengan kata lain, keluarga Figerland memang memiliki sebuah kemampuan yang bisa dibilang berbeda dengan para keluarga Tenryubito lainnya. Entah itu kekuatan buah iblis atau kemampuan haki yang kuat. Karena faktanya, sang kaisar lautan Akagami no Seng pun memiliki kemampuan Hosoku Haki atau haki raja yang sangat dahsyat. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita ingat, kekuatan Hosoku Haki juga bisa diwarisi secara garis keturunan dan hanya merekalah keturunan dari kerajaan atau pemimpin yang berpeluang besar untuk memiliki kemampuan ini. Selain itu, kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja menjadi sebuah tanda apakah seseorang tersebut memang merupakan seorang penakluk atau seseorang yang kuat dan penuh dengan potensi. Jadi rasanya sangat masuk akal jika sosok Garling Figerland kemungkinan besar akan menjadi lawan dari Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army adalah orang yang kuat. Namun di konten kali ini, kita tidak akan membahas kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Garling Figerland, melainkan siapa sebenarnya Figerland Family ini, kenapa mereka memimpin sebuah pulau yang bernama God Valley, bukankah seharusnya para Tenryubito ini tinggal di Mary Joyce? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari fakta-fakta yang sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece. Nah, pada manga One Piece chapter 1086, sosok Garling Figerland pertama kalinya diperkenalkan sebagai mantan pemimpin sebuah negara yang disebut dengan God Valley. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika 38 tahun yang lalu, kelompok bajak laut Rocks yang paling ditakuti di masanya saat itu menyerang wilayah God Valley. Namun apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Rocks ini berhasil dihentikan oleh Monkey D. Gap dan seorang bajak laut yang bernama Goldie Roger. Bahkan insiden ini pun dikenal sebagai sebuah insiden yang sangat bersejarah. Itu sebabnya setelah kekalahan Rock disebek, Pulau God Valley pun dihapuskan dari peta dunia. Ya, tujuannya sudah sangat jelas agar orang lain tidak ada yang tahu tentang insiden ini. Namun apa kalian semua sadar bagaimana cara pemerintah dunia melenyapkan Pulau God Valley 38 tahun yang lalu? Karena faktanya Dr. Vegapunk saja baru berhasil menciptakan senjata yang mampu menghancurkan kerajaan Lulusia. Apakah ini artinya senjata yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk dan digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia memang terinspirasi dari salah satu senjata kuno yang bernama Uranus? Entahlah, namun yang jelas setelah insiden God Valley, Figerland Family memutuskan untuk pindah ke tanah suci Mary Joyce. Dan hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa kemudian sosok Akagami no Seng bisa ditemukan dalam sebuah peti harta karun oleh Goldie Roger ketika di God Valley. Namun apabila kita analisa lagi, setelah pindah ke tanah suci Mary Joyce, keluarga Figerland mendapatkan sebuah jabatan yang cukup strategis jika dibandingkan dengan keluarga Tenryubito yang lainnya.
Bahkan, sosok seperti Don Quixote Homing yang telah meninggalkan Tanah Suci Mary Joyce saja tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke Tanah Suci Mary Joyce. Berbeda dengan sosok Akagami no Sen yang merupakan keturunan dari keluarga Figureland, ketika di pertempuran Marineford saja, mantan Fleet Admiral Sengoku sampai mau menuruti perkataan Seng. Bukan hanya itu saja, Sakazuki Akainu pun sangat terkejut ketika mengetahui Seng datang ke pertempuran Marineford. Lalu kemudian pada manga One Piece chapter 907, kita semua tahu bahwa Seng datang ke Mary Joyce dan bertemu dengan para Gorosei. Ya, sebuah hal yang tidak masuk akal ketika kita mengetahui ada seorang Yonko dengan nilai bounty mencapai 4 miliar berry datang dan berbicara dengan para Gorosei. Perlu diingat, apabila kita melihat sekilas kekuatan dari para Gorosei yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1086, Mimin yakin ketika itu pasti Gorosei bisa menangkap Seng. Itu artinya ada sesuatu hal yang ditakuti oleh para Gorosei dari Seng. Sama seperti halnya ancaman yang pernah dilakukan oleh Doflamingo kepada Tenryubito. Lalu apakah ini karena Seng memiliki garis keturunan Figureland family? Atau justru Garling Figureland memang ayah dari Seng? Next akan kita bahas ini ya bosku. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Figureland dulunya adalah keluarga yang sangat dekat dengan keluarga Im-sama, yaitu keluarga Nerona. Artinya ada kemungkinan jika keluarga Figureland adalah sekutu terkuat dan dekat dengan Im-sama. Yap, bisa jadi keluarga Nerona dan keluarga Figureland adalah dua keluarga yang bersekutu dan mendukung satu sama lain. Keluarga Figureland mungkin mendukung Im-sama untuk menduduki tahta kosong. Itu sebabnya karena keluarga Figureland ini sudah dianggap loyal terhadap Im-sama dan mendukung apa yang Im-sama rencanakan. Im-sama membuat keluarga Figureland menjadi keluarga yang penting di pemerintah dunia. Dan hal ini pun semakin diperkuat dengan sebuah bukti. Ketika Garling Figureland mengeksekusi mati Don Quixote Mosgard, dirinya terlihat begitu membenci keluarga Don Quixote. Garling Figureland menganggap jika Don Quixote Mosgard jauh lebih kotor dari sampah karena telah melindungi para sampah, yaitu para bajak laut. Jelas ini sangat berbanding terbalik ketika ada seorang bajak laut yang datang ke Mary Joyce dan bertemu dengan para Gorosei. Bukankah ini juga tak lebih dari sampah? Artinya sudah sangat jelas keluarga Figureland dan keluarga Nerona memang memiliki sebuah kedekatan. Nah, kayaknya cukup segini dulu ya bosku. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.